Acara yang kelima, pesan dan kesan wali siswa yang akan disampaikan oleh Ibu Mustafiatun. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Madinah Kaliyombo Pecangaan, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Islam Al-Madinah, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Madinah, dan yang saya hormati juga, yang kami hormati Kepala RA Al-Madinah Kaliyombo Pecangaan, Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, adik-adik, anak-anak, siswa-siswi Al-Madinah yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah bila pada hari ini kita masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga dapat menghadiri acara pelepasan siswa-siswi Al-Madinah pada hari ini. Semoga acara pada hari ini bermanfaat, berkah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dan diakui sebagai umatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, berdirinya saya di sini mewakili panjenengan semua, Bapak Ibu wali murid Al-Madinah. Ini ki semua nggih, mboten SMK tok nggih. RA, SMP, SMK. Untuk menyampaikan beberapa patah kata, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang pertama, kami sebagai wali murid mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas kerja kerasnya, susah payahnya membimbing, mendidik, mengarahkan anak-anak kami sehingga pada saat ini dinyatakan lulus setelah menempuh belajar di Al-Madinah selama 3 tahun. Kami mewakili semua wali murid Bapak Ibu tidak bisa atau tidak bisa memberikan apa-apa, hanya bisa mendoakan Bapak Ibu guru semuanya semoga diberi keberkahan dalam kehidupannya, diberi kesehatan, diberi rezeki engkang lancar, amin Allahumma amin.
Dan semoga apa yang diberikan Bapak Ibu guru jadi amalan yang diridhai Allah. Jazakumullahu ahsanal jazaan kasiron. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya saya mewakili Bapak Ibu semuanya wali murid Al-Madinah mengucapkan beribu-ribu mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru atas ketidaksopanan anak-anak kami, atas kesalahan anak-anak kami. Saya memahami betul Bu, saestu betapa sulitnya panjenengan menghadapi anak-anak era sakniki, saestu. Saya kami dari wali murid juga mohon maaf Bapak Ibu, kami sebenarnya sudah begitu mengarahkan, membimbing juga di rumah. Kami bisanya hanya mendoakan. Sekarang anak-anak era sekarang di wisuda saja pada bolos Pak. Era-era zaman sekarang di mana anak-anak itu lebih mementingkan setan gepeng, HP maksudnya, lebih mementingkan itu. Dan di era zaman sekarang anak-anak itu amit sewu generasinya kayak generasi kelelawar. Jadi malam itu dibuat begadang, siang tidur. Jadi kalau sekolah sering bolos. Tapi ya banyak anak-anak yang berprestasi juga. Jadi mohon maaf Bapak Ibu guru atas ketidaksopanan anak kami selaku orang tua saya pribadi tidak pernah menuntut kamu harus juara 1, kamu harus bisa, tidak. Karena saya mengerti IQ anak itu berbeda-beda. Cuman saya selalu berpesan kepada anak-anak kami, nang sergepo untukmu sekolah, nang disiplin untukmu sekolah, nang manuto gurumu, nggih toto sergep mangkat sekolah jam 9 jam 10 di WA gurune, Bu ini anak kok enggak masuk. Ya jadi Ibu iki menggo ring ndi ngoten. Iki menggo ring ndi, tapi dari saya pribadi cuma mendoakan di mana tempatnya semoga dia selamat, itu saja. Saya berbangga kepada Bapak Ibu guru atas kerja kerasnya, doanya kepada anak-anak kami. Semoga anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh solehah. Cukup sekian nakalnya saja. Setelah sampai dari sini, semoga dia dapat hidayah, dapat inayah, jadi anak yang berbakti kepada orang tua, jadi anak yang takdim kepada guru-gurunya, jadi anak yang bermartabat, jadi anak yang religius. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan kepada anak-anak yang hari ini dilepas atau perpisahan pada hari ini, selamat atas kelulusan pada hari ini. Semoga anak-anak semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah, bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan semoga apa yang diberikan kepada Bapak Ibu, ilmunya bermanfaat bagi putra-putri kita dan bermanfaat bagi orang lain, juga bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Satu kata yang saya sampaikan kepada anak-anak pada hari ini yang di wisuda, tolong panjenengan lihat tatapi muka guru-guru panjenengan, tatapi guru-guru muka-mukanya, ingat selalu, doakan selalu dalam sholatmu. Halo adik-adik, tidak ada mantan guru, sampai kapanpun tetap guru. Walaupun hanya sedikit yang kamu dapatkan ilmu di sini, itu tetap guru. Doakan selalu gurumu, semoga bermanfaat hidupmu.
sapa di mana dia ketemu di jalan disapa, ketemu di pasar disapa, ketemu di swalayan disapa, beri salam, cium tangannya, dimanapun dan kapanpun itu tetap guru-gurumu. Matanya adik-adik sayang, halo. Ini yang sering terjadi setelah lulus lali pedok gurune ndan ora weruh. Malah kadang, Bu, iku mau wong guruku kok. Lha teh rambut sapa nang? Aku isin. Itu terjadi. Jadi guru tetap guru. Yang membimbingmu selain daripada ibu bapakmu, dia gurumu. Yang selalu berdoa untuk keberhasilanmu juga gurumu. Ini harus diingat anak-anak, kalau kamu ingin sukses hidupmu, jangan lupakan gurumu. Doakan di setiap sholatmu. Semoga ilmumu bermanfaat bagi dirimu juga bagi orang lain, dan semoga hidupmu bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Saya mboten saged matur kata-kata, niki acaranya banyak. Kami dari wali murid ngaturaken matur suwun sanget dumateng Bapak Ibu sedaya lan ngaturaken ngapuntenipun sanget sak kata-kataipun. Kami selaku orang tua mungkin kurang dalam kami membimbing pada anak-anak kami, dan saya minta doanya kepada Bapak Ibu guru, kepada putra-putri kami, sehingga putra-putri kami menjadi putra-putri engkang soleh-soleha, putra-putri engkang sukses berhasil di dunia maupun di akhiratnya. Amin Allahumma amin. Dari kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dimanapun panjenengan sami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan hiburan yang akan ditampilkan siswa-siswi kelas 7 SMP Al-Madinah yang akan menampilkan tari kreasi Islami. Beri tepuk tangan kepada kelas 7 SMP Al-Madinah. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد
إلا بما يرضيني كي أرضيني. سأكون أنا مثلي تماما، هذا أنا فقناعتي تكفيني، ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. سأكون أنا من أرضى أنا، لن أسعى لا لرضاهم، وأكون أنا ما أهوى أنا، مالي وما لرضاهم. سأكون أنا من أرضى أنا، لن أسعى لا لرضاهم، وأكون أنا ما هو أنا، لن أرضى أنا برضاهم. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. كن أنت تزداد جمالا. Terima kasih sekali lagi, beri aplaus kepada kelas 7 SMP. Acara yang keenam, sambutan yang pertama dari Kepala SMP Islam Al-Madinah yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Dalim SPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Madinah Kaliombo Jepara, Bapak Ahmad Nuruddin. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Islam Al-Madinah, Bapak Mabrur SPDI. Dan yang kami hormati Ibu Kepala RA Al-Madinah, Ibu Hasanah. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru beserta seluruh tenaga kependidikan yang ada di Yayasan Al-Madinah Kaliombo Jepara. Pertama-tama marilah kita menambahi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Okay. Marilah kita menambahi rasa syukur kita minimal dengan bacaan Alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita bersolawat bersama-sama dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu wali murid dan
seluruh ya peserta didik baik dari RA, kemudian SMP maupun yang SMK. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini tidak banyak yang saya sampaikan, hanya sebatas mengulas apa yang sudah disampaikan. Nah, untuk mukaddimah nderekaken Bu Mustafiatun nggih, nderekaken mukaddimahipun yang akan kami sampaikan diantaranya yang pertama, ya, karena saya selaku yang dituakan di SMP mewakili Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam mendidik ya putra-putri panjenengan. Kami tidak bisa maksimal ya, tidak bisa maksimal dalam mendidik putra-putri panjenengan, dan kami juga berterima kasih karena kesediaan waktu dari panjenengan sedaya wali murid yang menyediakan waktu sempat untuk datang menghadiri niki acara akhirus sanah muadaah untuk putra-putri kita baik dari RA, SMP dan SMK. Khusus untuk yang SMP niki pengumuman kelulusan niku dereng diumumke nggih. Pengumuman kelulusan khusus untuk SMP nanti akan disampaikan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025. Jam pinten Pak? Jamnya itu di atas jam 1, dan harapan kami nanti saat pengumuman kelulusan, harapan kami dan harapan seluruh wali murid SMP, harapannya pasti 100% lulus. Nggih napa mboten? Nah, niki acara akhirus sanah niki hanya napa niku secara simbolik nggih. Nanti berarti setelah saya beri napa niku kalung napa selempang niku berarti mulai saat itu kami kembalikan kepada Bapak Ibu wali murid nggih. Berarti proses pendidikan yang ada di SMP selama 3 tahun berarti sudah selesai. Adapun nanti sebelum pengumuman kelulusan kami akan mengadakan rapat ya, rapat Dewan Guru. Ini khusus yang SMP untuk membahas apakah 100% lulus atau ada yang belum lulus. Karena kemarin itu saat ujian sekolah dulu ada ujian nasional mulai tahun 2020 atau 2021 ujian nasional ditiadakan, dan untuk menentukan kelulusan dari nilai rapot maupun ujian sekolah. Nah, saat ujian sekolah kemarin itu ada itu jam 7:30 niku belum ada di sekolah.
Ujian sekolah ora mangkat. Ngoten niku diluluskan apa mboten, Bu? Pak? Diluluskan apa mboten? Jenengan mboten tiang sepae, nggih ngomong ngoten. Cobi jenengan tiang sepae, yo dilulusno, Pak. Nggih ra? Nah, ada yang tidak berangkat. Kemudian karena waktunya itu masih ada, ya memang inisiatif dari Bapak Ibu guru dijemput, didatangi rumahnya. Untungnya siswanya kok dari Kaliombo sendiri. Kalau dari luar desa masih bingung, ini alamatnya mana, ngoten. Nggih ra? Untungnya siswanya kok masih tidur. Untungnya siswanya masih tidur. Lah niku nek siswane pun berangkat ngangge seragam kok mboten tekan sekolah rak malah bingung. Nggih ra? Untungnya siswanya masih tidur. Akhirnya dibangunkan, wis ora usah adu selah nang sing penting mangkat. Ngoten. Itu ada satu. Terus syarat kelulusan ini nanti yang akan kami bahas di SMP. Kelulusan SMP itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah mengikuti penilaian akhir semester. Berarti dari kelas 7 semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ditambah lagi yang namanya penilaian sumatif akhir jenjang, istilahnya sekarang itu Bapak Ibu. Jadi dulu itu ujian sekolah, sekarang berganti menjadi penilaian sumatif akhir jenjang. Kemudian untuk ujian praktik itu berganti menjadi unjuk performa. Nah, untuk unjuk performa itu bermacam-macam. Setiap mata pelajaran itu ada unjuk performanya. Kalau kemarin saya nitip sama yang mulok atau keagamaan, ciri khusus SMP Islam Al-Madinah, paling tidak itu lulus dari Al-Madinah, dari SMP Islam Al-Madinah itu yang laki-laki bisa sholat jenazah. Terus yang dari BHQ menghafal juz 30, mboten 30 juz ya. Juz 30. Berarti dari Amma Yatasa'alun sampai surat An-Nas itu hafal. Nah, dari syarat tersebut jika sudah memenuhi semua baru kami bisa menentukan ini lulus atau tidak. Misalkan kok belum selesai, ada satu atau dua yang belum selesai, kami masih memberi kesempatan. Kue kepengen lulus kapan? Masih kami beri kesempatan. Jadi sampai nanti bisa memenuhi seluruh persyaratan yang ada di SMP Islam Al-Madinah. Dan masih kami beri waktu yang banyak. Di antaranya unjuk performa, saya minta seluruh Bapak Ibu guru yang melakukan unjuk performa atau ujian praktik dimulai dari bulan Januari. Tidak 1-2 minggu Bapak Ibu, mulai bulan Januari. Jadi seluruh rangkaian kegiatan itu dilakukan mulai dari Januari. Harapan kami misalkan putra putri ini panjenengan itu ketika memang kondisinya itu belum memungkinkan, maksudnya adalah pemahaman kemudian kemampuan dari putra putri panjenengan kok
belum bisa cepat, harapan kami dalam waktu 6 bulan itu sudah bisa selesai. Ngoten. Jadi kami tidak memberatkan, walaupun nanti misalkan ada ujian praktik ini membutuhkan biaya dan waktunya 6 bulan, kami rasa itu sudah longgar sehingga nanti untuk misalkan iuran dan lain-lain wali murid tidak keberatan. Ngoten. Dan ada beberapa yang memang tidak di cover oleh sekolah. Jadi untuk ujian sekolah, untuk unjuk performa itu ada beberapa yang memang dari sekolah, ada yang memang harus iuran mandiri. Jadi kami tidak melakukan pungutan. Ngoten nggih. Kemudian untuk pengumuman kelulusan nanti tanggal 2, harapan dari kemarin disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Jepara, kemudian disampaikan oleh Ketua MKKS, harapannya adalah pengumuman kelulusan dilaksanakan secara daring. Nah, nanti akan kami konfirmasi dengan Bapak Ketua Yayasan apakah nanti daring atau nanti luring atau dua-duanya. Dan itu diwanti-wanti untuk tanggal 2 nanti jangan ada yang memakai seragam sekolah berkeliaran di jam-jam luar sekolah, berarti di atas jam 1. Nanti jika melanggar ataupun mengganggu ketertiban umum, satu kota Jepara ini sudah melakukan kerjasama baik dari Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pariwisata maupun Kepolisian itu sudah melakukan kerjasama, ditandatangani bersama, nanti akan diamankan. Oke. Jadi tidak perlu naik motor ke sana kemari mengunjungi tempat wisata ataupun dan lain sebagainya yang melanggar ketertiban umum. Itu nanti akan diamankan dari pihak kepolisian. Dan yang bisa mengambil adalah kepala sekolah. Nah, aku tak protes, Pak, jenengan ketua MKKS kok mbok tanda tangani sing njupuk ben wali muridé dhewe. Malah nyusahno aku, Pak. Nggih ra. Yang mengambil harusnya wali murid masing-masing. Karena itu sudah di luar jam sekolah. Jika itu terjadi di jam sekolah, berarti memang kewajiban dari kepala sekolah mengambil dari tempat dia tertahan. Dan harapannya seragam dari SMP yang putih abu-abu, kemudian pramuka dan lain sebagainya jangan diberi coretan ataupun tinta yang macam-macam. Silahkan disimpan, diamankan, atau lebih baik itu bisa diberikan mungkin kepada tetangganya atau kepada saudaranya yang masih layak pakai, bisa diberikan. Itu jauh lebih manfaat daripada melakukan coret-coret pada baju, karena baju itu adalah baju bersejarah, ya. Bersejarah mengantarkan kalian sampai selesai pendidikan. Ngaten nggih Bapak Ibu, itu adalah pesan yang disampaikan pada saat saya mengikuti rapat MKKS kemarin. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah tahun 2025 ini itu merupakan tahun
yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Untuk pertama kali ijazah sekarang nanti yang khusus tahun 2025 ya, ini tidak ditulis tangan Bapak Ibu. Oke. Tidak ditulis tangan, tapi nanti akan diambil dari internet. Diambil dari internet kemudian dicetak. Dan kertasnya kemarin kami bermusyawarah, satu Jepara itu diharapkan oleh Bapak Kepala Dinas, satu Jepara diusahakan sama kertasnya. Jadi kertasnya itu kemarin yang dibahas adalah kertas yang tidak jauh beda dengan kertas uang. Dengan kertas uang. Nah, nanti ijazahnya kemarin itu wacananya menggunakan kertas yang menyerupai kertas uang. Dilihat itu putih, sekilas itu sama seperti KK dan akte. Jenengan kalau memperbarui akta atau akta tidak diperbarui nggih, memperbarui KK dan mencetak akta kelahiran putra-putrinya itu putih. Nah, tapi di situ ada keistimewaannya kertasnya. Kalau diberi sinar UV atau disorot nanti akan muncul tahun 2025. Dan kalau di Terawang itu nanti akan timbul yang namanya watermark atau tanda air. Kalau di mata uang kertas itu nanti akan terlihat gambar pahlawan. Nah, kalau di kertas ijazah itu akan terlihat gambarnya itu kemarin yang dibicarakan adalah gambar Tutwuri Handayani sebagai lambang pendidikan itu. Terus untuk saat ini karena kami itu dari RA, SMP dan SMK ini sudah membuka yang namanya SPMB. Yang kemarin itu namanya PPDB, sekarang SPMB. Sistem penerimaan murid baru. Bagi SMP yang saat ini belum mendaftar ke SMK, kami tunggu secepatnya. Tidak perlu menunggu yang namanya pengumuman kelulusan. Saged. Karena syaratnya itu yang pertama adalah sudah kelas 9, itu sudah bisa. Kecuali kalau ingin mendaftar di sekolah yang negeri. Ngoten. Persyaratannya cukup dengan mengisi formulir, kemudian nanti menyerahkan fotokopi KK, kemudian KTP orang tua, kemudian akta kelahiran dan surat atau kartu PKH, KIP atau sejenisnya itu bisa dikumpulkan. Dan syaratnya yang utama itu. Kemudian fasilitas yang ada di Yayasan Al-Madinah ini ada satu yang tidak dimiliki oleh yayasan lain. Apa itu? Itu kalau saya menyebut ya berarti mobil RA. Nah, kok RA apa Pak? Ya Rahmatan lil Al-Madinah. Nah, okay. Mobil tersebut itu digunakan
untuk mengantar misalkan anggota keluarga panjenengan yang sakit atau punya keperluan, itu bisa digunakan. Ngaten nggih Bapak Ibu. Terus kemudian kenapa tidak ada fasilitas lain, tidak ada di tempat lain? Karena hanya itu setahu saya satu-satunya. Misalkan panjenengan mendaftarkan sekolah di sekolah lain, yang dari Kaliombo mendaftar sekolah di luar Kaliombo, apakah bisa, Pak, iki anggota keluargaku ana sing lara arep tak terno ning rumah sakit, aku nyuwun tulung Pak Kum? Kalau dari luar desa bisa? Boten saged. Hanya di sini Bapak Ibu. Dan kami juga mohon maaf, itu hanya digunakan untuk warga Al-Madinah, berarti yang sekolah di Al-Madinah. Kemudian pengembangan yang berikutnya itu memang bagian dari promosi kami, yang sekolah lain itu mengantarkan siswanya pulang ke rumah, datangnya itu diantar orang tua. Kalau di Al-Madinah kami mencoba nanti untuk pendaftar yang ini, yang khusus SMP dulu, ngoten nggih. Yang ingin mendaftar di SMP yang luar Kaliombo, khususnya itu jalur dari Godang sampai Al-Madinah nanti akan diantar jemput. Nah, kami usahakan seperti itu. Karena kalau siswa SMP itu mengendarai sepeda motor, satu itu sudah pelanggaran karena belum punya SIM. Alah Pak, wong sing tuwa wae urung duwe SIM. Nah, karena di bawah umur itu suatu pelanggaran. Nah, kami coba untuk antar jemput. Jadi kami jemput putra putri panjenengan, kemudian selesai sekolah nanti kami antar. Ngoten. Oke. Itu fasilitas dari kami. Kemudian yang berikutnya, kalau di sekolah lain itu, Pak, di sana itu ada wifi-nya, Pak, ada internetnya gratis, Pak. Tapi ora oleh nggawa HP nang. Lah rek padha karo, Pak. Kalau di sini kami persilahkan membawa HP. Boleh membawa HP. Sambil mendengarkan, nanti monggo Bapak Ibu yang haus ataupun yang mungkin belum sarapan, silahkan niku enten snack bisa dimakan. Ngaten nggih, ampun dianggurke sambil mendengar, kemudian sambil ngemil monggo. Misalkan kebelet pipis, ingin ke kamar mandi, toilet ada di sebelah kiri, monggo. Nggih, ampun diempet nggih. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah untuk pendaftaran murid baru saat ini itu sedang dilakukan yang namanya penataan. Penataan bagaimana? Penataan dari jumlah murid ataupun jumlah rombel. Ini berlaku satu Indonesia, tidak hanya di sini. Ngoten. Untuk SMP itu jumlah murid satu kelasnya adalah 32, dan kami kemarin itu negosiasi dengan Dinas Jepara itu membuka 2 rombel. Ini khusus untuk yang SMP. Kalau yang SMK itu jumlah rombelnya maksimal 36, itu satu rombel. Jadi tidak bisa lebih. Misalkan lebih satu itu nanti datanya tidak valid. Kalau tidak valid bagaimana Pak? Yang pertama nanti kalau tidak valid kok sampai itu kelas 9 atau kelas 12, maka tidak berhak mendapatkan ijazah. Kan repot. Kira?
Berarti monggo segera mendaftar sebelum kuota kami mencukupi. Kalau yang kemarin bebas, tidak dibatasi berapapun tidak masalah. Tapi mulai tahun ajaran baru nanti jumlah siswa itu dibatasi. Ngoten. Kemudian yang berikutnya ini yang SMK, ya, SMK. Saya juga ikut mengajar di SMK. Nah, tadi disampaikan oleh wali murid, ya memang ini adalah bagian dari kegagalan kami sebagai guru untuk mendidik karena kami terbatas oleh ruang dan waktu, Bapak Ibu. Kami hanya bisa mendidik, hanya bisa mengajar, itu terbatas pada sekolah di sini. Karena tadi ada yang pamite iku mangkat sekolah nganggo seragam, ternyata tidak sampai sekolah. Nah, berarti kami tidak bisa mendidik dan mengajar putra-putri panjenengan. Ada yang sampai di sana, sampai di situ, sampai entah di mana tidak terdeteksi, waktunya pulang sudah ada di rumah. Terus ada kemarin yang marah-marah juga, wali murid, kenapa tidak ada pemberitahuan? Sebenarnya sudah ada pemberitahuan sebelum kami baik dari SMP ataupun SMK berkunjung ke rumah panjenengan, itu sudah ada surat pemberitahuan dititipkan ke tetangga. Berarti tetanggane jenengan niku entah tidak ketemu jenengan atau bagaimana, dan itu pun sudah di WA, sudah ada di grup. Nah, alasannya orang tua, aku orang duwe WA kok Pak. Nah, itu sing repot ngoten niku. Nggih. Kalau tidak punya WA, misalkan putra-putri panjenengan itu kok masih ada ya namanya murid, itu ada saja tingkahnya, ada saja kelakuannya. Dan kami sebagai Bapak Ibu guru dalam mendidik memang tidak bisa maksimal, termasuk saya sendiri. Jadwal mengajar itu kadang memang saya tidak ngajar, saya tinggal untuk rapat dan kesibukan Bapak Ibu guru. Kemudian untuk biaya pendidikan, nah yang ada di kami itu kalau menurut saya itu terjangkau dan masih bisa dinego. Misalkan belum bisa bayar, silahkan datang ke sekolah. Kalau yang SMP menemui saya, kalau yang SMK menemui Bapak Kepala SMK. Walaupun belum bisa bayar, insya Allah bisa mengikuti tes. Jadi harapan kami tidak ada putra-putri panjenengan saat tes balik mulih nangis, aku ora oleh melu tes, urung bayar Pak Bu. Ndak ada cerita seperti itu. Ngoten nggih. Kami menyadari memang yang namanya rezeki itu mungkin saat itu belum ada, ngoten. Nggih jenengan nggih ampun semoyo mawon, Pak, iki engko nek bar gajian, tapi bar gajian, Pak, durung iso bayar, wingi dinggo anu apa gawe iku lho arisan sik. Lah niku sing repot. Nggih. Dan yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, nah tadi itu adalah penampilan-penampilan mulai dari akhirus sanah. Napa akhirus sanah?
tahtimul Quran, hataman Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu produk ya, didikan dari Bapak Ibu Guru Al-Madinah. Kemudian ada yang bisa menari, bahkan yang RA tadi sudah bisa membaca. Nah, itu adalah produk dari kami. Kalau dibilang, Pak, lah sekolah neng Kaliombo iku sing mulang rak tanggane dhewe. Nah, tanggane dhewe niku sinten? Kami yang SMP itu Bapak Ibu gurunya yang asli Kaliombo itu hanya ada 3 atau 4, dan yang lainnya itu dari luar Kaliombo. Pak, iku kompeten ta ora? Kalau saya mengatakan ya kompeten, ya profesional. Buktinya apa, Pak? Buktinya kami sudah memiliki sertifikat pendidik dan itu diakui secara nasional. Jadi dalam pendidikan kami memberikan semaksimal mungkin, termasuk Bapak Ibu guru itu memiliki sertifikat pendidik itu banyak, tidak hanya 1-2. Kalau jenengan menginginkan, aku kepengen anakku sekolah neng kono-kono wae, sekolah neng negeri, sekolah ijazahe podo, sekolah negeri sekolah swasta podo. Sekolah negeri durung mesti hafal 30 juz. Sekolah swasta jenengan nyekolahke ning kono-kono durung mesti hafal 30 juz. Nah, 30 juz atau juz 30? Oh, 30. Juz 30. Nah, kan ngoten. Itu adalah bagian dari keunggulan SMP kami. Nah, kemudian ini tidak kalah penting yang saya sampaikan ini untuk yang peserta didik. Nanti kalau kalian melanjutkan di sekolah, nah sekolah yang lebih tinggi, harapan kami paling tidak itu 100% yang lulusan Al-Madinah itu bisa mendaftar di SMK Islam Al-Madinah. Aku pengen sekolah di negeri, Pak. Nah, saya sampaikan sekalian di sini yang ingin mendaftarkan sekolah negeri sekarang itu namanya domisili. Domisili itu yang kemarin adalah zonasi. Kalau yang kemarin itu 50% atau berapa yang zonasi, sekarang hanya 10%. Kalau jenengan ingin daftar ke SMP negeri, kami tidak membatasi, silahkan. Tapi nanti kalau tidak terdaftar atau tidak diterima, tolong jangan percaya pada berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoak. Sekarang kan seperti itu, sedang zamannya itu. Alah aja sekolah SMP kono, mengko ra iso daftar sekolah negeri. Lah iku sing durung paham. Karena kalau yang namanya zonasi ataupun domisili itu adalah kuota yang memang disediakan khusus untuk warga sekitar supaya bisa bersekolah di negeri. Karena di Kaliombo itu tidak termasuk zonasi ataupun domisili manapun. SD Kaliombo daftar ke SMP 1 Pecangaan atau 2 Pecangaan. Ada yang diterima, kalau sebelum zonasi banyak. SMK negeri banyak yang diterima. Tapi setelah adanya zonasi dan domisili atau domisili itu, yang diterima tahun kemarin itu hanya 1, karena kakak dan KTP-nya orang tua itu Batu Kali, sekolahnya di Al-Madinah. Selain itu tidak ada. Bahkan yang dari Tangerang itu kemarin pas Idul Fitri itu datang ke rumah saya
Saya tanya, diterima di sekolah negeri, Nduk? Mboten kok, Pak. Lah omahmu kan cedek sekolah negeri, daftarnya telat kok, Pak. Nah, hanya satu. Kalau jenengan coba silahkan, tapi memang kuotanya terbatas. Yang paling banyak itu adalah yang prestasi sekarang. Dan prestasi itu nilai tidak diperhitungkan. Prestasi nilai itu tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan itu adalah prestasi, misalkan ikut lomba, oh tingkat kabupaten, oh tingkat nasional, itu malah langsung diterima. Ngoten. Jadi jenengan nanti misalkan kok tidak diterima, saran kami memang ya silahkan daftar ke SMK Islam Al-Madinah. Ngoten nggih? Ampun nyalahke sekolah. Sekolah ning kono bijine di cendek-cendekno kok ben ora iso daftar sekolah ning negeri. Itu berita yang tidak benar. Kalau jenengan pengen tahu nilai putra-putrine panjenengan, kemarin saya ngoreksi yang semesteran. Terus untuk ujian sekolah dari 40 pilihan ganda itu ada yang benar hanya 2. Ngoten nggih? Nah, itu nilai itu kami sesuaikan dengan kemampuan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin terlalu panjang nggih Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan hiburan dari kelas 8 SMP yang akan menampilkan tari Zipin Melayu. Beri tepuk tangan kepada siswa-siswi kelas 8 SMP Al-Madinah.
Sekali lagi beri aplaus kepada siswi-siswi kelas 8 SMP Al-Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Al ayah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Madinah Kaliombo Pecangan Jepara, Bapak Ahmad Nuruddin SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al-Madinah, Bapak Agus Dalim SPD. Yang saya hormati Ibu Kepala RA Al-Madinah, Ibu Hasanah SPDI, Bapak Ibu Dewan Guru, staf karyawan TU yang saya hormati, serta tamu undangan dari wali murid SMP RA SMK Islam Al-Madinah yang kami hormati. Tidak lupa seluruh wisudawan dan wisudawati RA, SMP, dan SMK Islam Al-Madinah yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama, alhamdulillah, karena pada hari ini kita semua dalam keadaan senang. Senang nopo susah? Senang nopo susah nggih? Alhamdulillah. Senang, bahagia, tetap iman, Islam, sehat, sehingga bisa berkumpul dan senang bareng di arena Al-Madinah. Yang kedua kalinya sholawat salam ala Rasulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas rawuh panjenengan semua. Semua ini demi putra dan putri tercinta, demi keponaan mungkin, adik dan lain sebagainya, yang telah berjuang mati-matian. Tidak hanya berjuang etok-etokan, tapi mati-matian. Dari kelas 1 sampai kelas 3, baik SMP maupun SMK dan juga RA. Tiap hari mereka dibebani. Jadi kalau kita mengira kita sebagai orang tua banyak beban, anak-anak kita juga banyak beban, Bu, ya. Belum lagi tuntutan panjenengan, sekolah ngentake duit, ngentake sawah, ora ono hasil apa-apa. Nah, jangan dinilai dari perjuangannya, tapi ketulusan hati panjenengan itu yang akan membawa panjenengan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Karena kita sedang dan dalam proses untuk mendidik anak kita yang nantinya kalau kita meninggal dunia, merekalah doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah sampai di hari kiamat nanti. Sehingga tidak ada ruginya jenengan adol kebo, adol sawah, adol montor, gadekake sertifikat untuk putra putri panjenengan semua. Ngoten nggih Bapak Ibu. Yang kedua kalinya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru dalam komando Yayasan Al-Madinah, terutama Bapak Yayasan, kami sangat berterima kasih. Lancarnya kegiatan di Al-Madinah tidak terlepas dari kiprah panjenengan, program panjenengan, sehingga semua bisa seperti sekarang ini, yang dulunya itu agak gelap, sekarang terang benderang. Alhamdulillah. Untuk itu mari kita
bacakan suratul Fatihah untuk Yayasan Al-Madinah. Mudah-mudahan seluruh pengurus diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang banyak berlimpah, bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhiratnya. Alladzina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah yang kedua untuk seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, wali murid, dan juga siswa-siswi nantinya akan menjadi insan yang beruntung, sehat, sejahtera, bahagia dunia akhirat. Yang ibu bapak guru yang belum menikah segera menikah, amin Allahumma amin. Yang belum punya momongan mudah-mudahan cepat punya momongan, amin Allahumma. Yang belum punya rumah mudah-mudahan segera punya rumah, amin Allahumma. Untuk wali murid semuanya mudah-mudahan dilancarkan rezekinya sehingga bisa mengawal putra putrinya sekolah sampai setinggi mungkin, amin Allahumma amin. Diberi kesehatan sehingga bisa melihat kesuksesan anaknya. Nah itu yang terpenting, amin Allahumma amin. Mari berdoa dengan suratul Fatihah. Alladzina Al-Fatihah. Yang terakhir ini laporan bahwa untuk siswa-siswi SMK yang berjumlah 50 untuk jurusan TBSM ada 18, untuk OTKP ada 32. Semuanya lulus, alhamdulillah. Nanti kalau ada yang belum lulus berarti ya diurus dengan guru masing-masing. Tapi semuanya dinyatakan lulus 100%. Tepuk tangan untuk siswa-siswi SMK. Harapannya dengan lulusnya kalian bisa nanti yang mau kerja, saya doakan kerja dan selamat, bahagia, sukses, amin Allahumma. Yang mau nikah kami doakan mudah-mudahan mendapatkan suami atau istri yang solih dan soliha, sejahtera, bahagia dunia akhirat, amin Allahumma. Yang mau mondok saya doakan orang tuanya sabar, cerdas dan menjadi insan yang soleh dan soleha, amin Allahumma amin. Yang mau nganggur saya doakan tidak nganggur sehingga tidak menjadi pengangguran, karena pengangguran tidak berguna. Ngoten nggih? Jadi siswa-siswi SMK saya doakan tidak ada yang nganggur, karena nganggur biang kerusakan. Nah, kenapa ada maling? Nganggur. Nah, kalau kerja nggak ada maling. Kenapa ada orang tukaran? Melarat. Kenapa melarat? Nganggur. Nah, orang duwe gaji. Nek gaji, lapo tukaran, wong duwe duit kok tukaran. Yo jalan-jalan. Nah, ngoten nggih. Makanya saya doakan semoga siswa-siswi SMK yang lulus ini tidak ada yang nganggur. Yang mau kuliah saya doakan nanti menjadi profesor, amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, tidak banyak. Sekali lagi mari kita dorong hajat kita, mudah-mudahan siang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah Al-Fatihah. Sebelum saya mengakhiri, anak-anakku semua, Pak Guru, Bu Guru, gak ada dendam untuk kalian. Buat apa dendam? Gak ada untungnya ya. Jadi kalian juga tidak boleh benci kepada Bapak dan Ibu Guru. Nanti biar energinya positif, Pak Guru sehat, sukses, Anda juga sehat dan sukses. Ngoten nggih? Anak-anak, kok jawab, sing jawab malah ibu-ibu. Halo anak-anak semuanya. Wah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, hiburan selanjutnya adalah dari kelas 10 SMK jurusan MPLB atau perkantoran yang akan menampilkan Danco Indonesia, Dance Indonesia. Tepuk tangan buat kelas 10 MPLB.
ditinggal ke bojone carene ra kuat ngrakati wadah bubure Pak Ijo ditinggal ke bojone carene ra kuat ngrakati wadah bubure Pak Ijo momen ndase ditinggal bojone minggat dadi TKW Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu, saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada, ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA, belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Jari Keri. Beri aplaus dan tepuk tangan sekali lagi buat kelas 10 MPLB. Sampai jari ketinggalan, saking semangatnya.
Sambutan yang ketiga dari Ketua Yayasan Al-Madinah yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nuruddin SAG SPD MPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala RA Al-Madinah, Ibu Hasanah SPDI, nyonyaku dewi melali. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Islam Al-Madinah, Bapak Agus Dalim SPD. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Islam Al-Madinah, Bapak Mabrur SPDI. Ya, semoga panjenengan semua besok bisa mabrur ya. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu wali murid dari RA, SMP, SMK Islam Al-Madinah, dan Bapak Ibu guru, karyawan, staf tata usaha di lingkungan Yayasan Al-Madinah, serta para siswa, siswi, anak-anakku semuanya dari RA, SMP, SMK Islam Al-Madinah. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang ini kita masih diberikan taufik hidayah serta inayahnya, sehingga dapat hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Shalawat salam mari kita aturkan pada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu, ini sudah jam 11 lebih atau jam berapa ini ya? Saya tadi sudah dipesan jangan lama-lama. Biasanya saya itu tanpa tag bisa pidato sampai 2 jam. Ini kalau sudah dipesan ya 20 menit atau berapa, atau ya nanti kalau sudah waktunya akan saya akhiri sekitar 10 sampai 15 menit, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus Dalim, Pak Mabrur, sudah panjang dan lebar, sudah banyak. Namun ada bagian kami yang belum sempat disampaikan karena kapasitasnya sebagai kepala sekolah, lah saya kapasitasnya sebagai ketua yayasan. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan pada Bapak Ibu guru yang telah membimbing siswa-siswinya ya, kepada seluruh panitia juga bisa terlaksana seperti ini, karena hal seperti ini sekarang kelihatannya seperti barang langka. Di sekolah-sekolah negeri sekarang tidak diperbolehkan, jarang diperbolehkan mengadakan acara seperti ini. Terutama di wilayah provinsi sebelah kita, yaitu Jawa Barat. Ya, kita beda dengan Jawa Barat. Kalau Jawa Barat kemungkinan awal-awalnya menggunakan dana yang besar, yang sampai puluhan juta. Nah, kalau ini sangat sederhana, tidak sampai puluhan juta. Ya. Nah, kemudian di sana banyak kemungkinan wali murid yang nuwun sewu agak miskin, di daerah Lebak, di daerah Banten ya. Nah, kalau di sini kan alhamdulillah kaya-kaya ya. Nah, kaya-kaya semuanya, jadi bisa menyelenggarakan seperti ini. Kami sendiri yang bekerja di dinas negara itu juga tidak ada seperti ini. Nah,
kami memberanikan diri mengadakan seperti ini daripada hanya hanya rame-rame air disiramke. Kene wis biasa neng banyu, neng segoro, neng sawah ya, geluput wis biasa. Nah, kalau seperti ini kan tadi mendoakan Bapak Ibu yang telah tiada, simbah leluhur yang telah tiada dengan bacaan Al-Qur'an juz 30. Nah, khatamannya kemarin Pak Bu. Kemarin itu khataman itu untuk siswa SMP itu dekemnya sampai 18. Saya yang disuruh mesan ya. Karena saya tahu Bapak Ibu mungkin tidak sempat mesan, tidak sempat masak, soalnya ngurusi toto-toto. Nah, toto-toto awet bar subuh ngantek jam 7. Anak saya sendiri juga ikut di sini. Ikut di sini, hari ini ikut pelepasan ya. Sampai tidak saya dampingi ya, bapak ibunya ada di depan semua. Anak saya di tempat di kursi sendirian mungkin. Nah, kemarin mesen dekem sampai 18. Nah, aku kaget itu apa ya 18 ya. Biasanya nek khataman Quran kan cuma 1 ya Pak Kumaidi ya. Nah, sak kelas 1 ya, iki sak kelas sing putri-putri urunan kanggo dekem. Sing putra ora usah dekem. Urunan kanggo teh. Nah, nek dikei jenenge? Sedekawan suwiwi apa anu. Jadi timbal balik simbiosis mutualisme cara ilmune IPA Pak Dalim. Sing putri ngeki ayam, sing putra ngeki teh, rukun. Nah, kalau di sini seperti itu Pak Bu. Jadi tidak joget-joget nek sore blangwir nyanyi-nyanyi jempalian ndak ya. Ya ada seperti itu, ada seperti ini ya. Ini tidak memberatkan toh Pak Bu. Nah, untuk nuwun sewu untuk iuran terus terang yang jenengan kumpulkan untuk acara, bukan acara ini saja, tetapi dari dulu rangkaiannya itu ada acara ziarah keempat wali. Itu kan untuk daerah Kaliombo kan bagus ya. 4 wali yaitu Mbah Ronggo Kusumo, 5 apa 4 di mampir ke Mbah Syekh Maulana Maghribi Kedung Malang ya, tepatnya Bu Mustafiatun. Gila Bu, ten pundi Bu Mustafiatun. Sebagai petinggi Kedung Malang, matur nuwun mau menyekolahkan anaknya di sini ya. Kemudian ke makam Mbah Sunan Hadirin Mantingan, Sunan Hadirin Ratu Kalinyamat Mantingan. Kemudian geser ke Syekh Mutamakin Kajen, terus ke Mbah Sunan Kalijogo Demak. Jadi itu awalnya. Kemudian pembelajaran, ada ujian kompetensi untuk perkantoran, itu yang nguji dari Solo, ndak bain-bain ya, dari sekretaris Persatuan Sekretaris Solo. Untuk OTK sepeda motor dari Honda atau Yamaha ya, tidak gurunya sendiri ya, gurunya sendiri ya, dari sana ya, semuanya kompeten ya. Kemudian ada ujian semacam ujian sekolah kalau SMP PSAJ, penilaian semester akhir jenjang. Ada ujian praktek. Nah, tadi sudah diumumkan Pak Mabrur semuanya lulus untuk SMK. SMP masih menunggu pengumuman ya. Untuk RA juga ada 26 siswa RA, insya Allah hari ini lulus. Untuk SMP ada 30 siswa. Untuk SMK ada 50 siswa yang
positif lulus SMK ada 50 siswa lulus, tetapi untuk nanti mengambil ijazah ada hal-hal yang perlu dilengkapi untuk SMK. Nah, nek administrasi ini urung rampung ya dirampungke. Nek ije utang misalnya ujian karo aku misalnya ada sekitar beberapa siswa yang masih hutang ujian dengan saya ya. Tak kon batik Pak Bu, batik tapi nganggo aksara Jawa. Lah iki nek sing cah putri wis rampung kabeh, putra sebagian. Ya. Batik dengan aksara Jawa. Nah, aksara Jawa itu sangat yang akan datang sangat langka. Padahal itu warisan leluhur kita dari sejak zaman siapa dulu Syekh Aji Soko sampai kerajaan-kerajaan Ratu Sima ya, kerajaan Holing, Keling, kerajaan Medang Jawa, zaman Borobudur itu ya, Borobudur Prambanan, kemudian Mataram kuno Jawa, Mataram kuno Jawa Timur ya, sampai Kediri, Daha, Singosari, Majapahit, kerajaan Demak, Pajang, Mataram ya, Pajang, Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat ngantos sakniki niku huruf Jawa. Lah sampai sakniki ora diajarke ya sesuai ora kenal, wong Jawa ora kenal Jawane. Makanya saya sebagai yang ditugasi untuk mengajar bahasa Jawa, walaupun saya ketua yayasan tapi menugasi diri saya sendiri untuk mengajar bahasa Jawa bagian itu ya, mocopat, nulis Jawa, kemudian napa niku pidato kados wau basa Jawa. Nah niku nek maos mangke nek mboten maos nggih insyaallah tambah lancar. Maos saya lancar meneh mboten maos ya. Nah saterasipun nggih ngoten. Terus matur nuwun sedaya sampun paring sedekah, paring bantuan menapa kemawon demi suksesnya acara ini. Dan terutama bagian yang belum pernah ada undangan, nah niki ada nek ten selebaran riyen niku wonten acara istighosah. Pak Bu, acara istighosah kula nyuwun sewu, kula gentos ingkang istighosah putra putri jenengan ya, saben dinten Ahad utawi dek wingi, tambah dek wingi, saben dinten Ahad niku Pak Kumaidi ngomandoi Asmaul Husna, istighosah, kemudian baca surat Waqiah, kemudian baca tahlil untuk ahli kuburipun panjenengan sedaya ya, untuk ahli kubur panjenengan sedaya. Saya ganti seperti itu, dan berkatnya hari ini sing istighosah niku putra putri jenengan, lah berkatnya sing nampi sakniki jenengan. Soalnya nek kula wontenaken istighosah sarengan, istighosah saderenge ujian ngoten niku ingkang rawuh niku saged diitung. Ingkang SMK niku saged diitung. Duka surate dugi napa mboten niku. Kula titipake putra putri jenengan utawi lewat WA. Napa cara Pak Dalim wau wong ora duwe grup WA kok. Padahal diwajibake ngangge grup WA. Nggih ngoten nggih. Ikhlas nggih Bapak Ibu. Istighosahe berkate kula gentos dinten menika. Monggo sambi napa? Sambi mirengaken. Nah, jenengan kalih dahar nggih mboten napa-napa. Tapi ampun ngantos keselek nek ngeti kula. GR mangke kalah kula. Nah, saterasipun kami sebagai pengurus yang dituakan di Yayasan Al-Madinah berterima kasih dengan
menyekolahkan di sini. Nah, saat ini akan dilepas ya, walaupun SMP belum ada pengumuman lulus, tetapi secara resmi kami lepas duluan ya. Nah, kami lepas duluan, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat ya. Cita-citanya akan berhasil semuanya, mendapat rezeki yang melimpah-limpah, tidak hanya cukup tapi melimpah-limpah. Insya Allah lulusan dari Al-Madinah semuanya akan sukses, karena di Al-Madinah alhamdulillah diajari untuk cara mencari rezeki yang halal. Semoga nantinya akan barokah semuanya, baik yang lulusan SMK, yang lulusan SMP maupun yang lulusan RA. Untuk RA kami himbau untuk agar 26 siswa ini untuk mendaftar di SD Kaliombo, ramaikan Kaliombo ya, ramaikan desa sendiri. Nah, kami mohon, kami juga sebagai pengurus komite SD Kaliombo bersama Pak Humaidi mendapat pesan dari Bapak Kepala SD Negeri 1 Kaliombo agar lulusan RA Al-Madinah bisa sekolah di Kaliombo semuanya. Kan tidak susah, tidak usah ngantarkan riwa-riwi pakai sepeda motor jarak jauh. Nah, juga yang lulusan SMP, nah, juga kami mohon bisa langsung mengambil pendaftaran untuk sekolah di sini. Untuk SMK tadi didoakan Pak Mabrur. Nah, Pak Mabrur kemungkinan hari ini kemungkinan terakhir sambutan sebagai kepala sekolah di SMK Al-Madinah, karena beliau sekarang mulai detik kemarin itu mendapatkan SK pelantikan sebagai pegawai ASN di KUA Kecamatan Welahan. Jadi berpindah tugas di sana. Alhamdulillah setelah memimpin SMK sepanjang 11 tahun. Sepanjang 11 tahun dan aliyah 2 tahun. Kami pernah mendirikan aliyah tapi runtuh. Pondasinya tidak ada, akhirnya runtuh jadi SMK selama 2 tahun. Nah, produknya itu Pak Umam di sini ya. Pak Umam, kemudian banyak lah ya. Kemudian Pak Mabrur bertugas di sana, tetapi nanti masih mengajar di sini. Ya. Memang yayasan ini sering mensukseskan, alhamdulillah sering mensukseskan guru-gurunya. Jadi tidak ada kata guru Kaliombo tidak bermutu, semuanya bermutu. Kalau guru di sekolah sana-sana mendaftar pegawai ya, itu dikeluarkan, langsung di drop out, langsung dikeluarkan. Kalau di sini malah dibina. Dibina, monggo silakan yang mau, guru-guru yang di sini yang mau melanjutkan berkarir di tempat pemerintah, di tempat lain sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, ASN ya, baik sebagai guru, sebagai apapun ya. Kalau Pak Mabrur alhamdulillah di KUA Welahan, nanti kalau putra putri jenengan atau jenengan menikahkan anaknya ya, misalkan dapat di wilayah Kecamatan Welahan, mungkin kalau ke kantor KUA bisa ketemu Pak Mabrur nanti ya. Tetapi masih mengajar di sini ya. Hari Sabtu insya Allah masih bisa mengajar di sini. Dan siapa penggantinya nanti bulan Juli akan kami terbitkan. Untuk ijazah anak-anak SMK yang sekarang itu nanti yang menandatangani masih Pak Mabrur ya. Tetapi ijazahnya tidak seperti dulu. Kalau dulu tulisan tangan ya. Kalau sekarang nanti jangan kaget, nanti tulisan komputer dan bisa jenengan buka lewat internet dimanapun. Karena untuk menghindari
kata-kata ijazah palsu. Dulu terkenal alamat palsu, sekarang terkenal ada disinyalir ada ijazah palsu. Makanya anak-anak jenengan ijazahnya asli semua nanti, tidak ada yang palsu. Kalau tulisan tangan bisa dicurigai palsu, tapi kalau ini lewat proses belajar 3 tahun ya, walaupun terus terang kami mendidik dengan beserta Bapak Ibu guru semuanya itu terseok-seok ya. Nah, tapi kami bahagia hari ini insya Allah bisa meluluskan putra-putri panjenengan semuanya. Ya, untuk anak SMK yang mau melanjutkan, silakan melanjutkan sekolah dimanapun itu bisa, asal mampu ya, di negeri maupun di swasta. Sekarang tidak ada bedanya karena hanya status ya, status negeri atau swasta ya. Semuanya bisa untuk mendidik putra-putri panjenengan. Yang ingin melanjutkan ke pabrik, di Jepara banyak sekali pabrik itu juga bisa bisa bersaing. Tidak hanya lulusan dari sana-sana, dari sini juga banyak yang di pabrik ya. Banyak yang di sektor swasta. Orang yang pintar, orang yang hebat, murid yang hebat itu murid-murid yang bisa membuat pekerjaan sendiri, yang bisa menciptakan pekerjaan sendiri, yang bisa membuat produk sendiri, apalagi bisa mengajak teman-temannya untuk bekerja bersama dia. Yang kedua, yang hebat lagi adalah murid yang bisa bekerja di tempat orang lain dengan dengan hasil atau dengan karya yang baik, yang hebat. Siswa yang ketiga adalah ya tidak pengangguran ya, yang tidak bisa bekerja di tempat orang lain, tidak bisa bekerja di rumah. Nah itu bisa, malah menurut Pak Nusron Wahid itu malah bisa keluar negeri. Nah, bisa keluar negeri, tapi keluar negerinya jangan ke Vietnam, jangan ke Thailand, itu tempat-tempat bahaya. Kalau Thailand di Patani banyak yang Islam seperti kita, tapi kalau yang lain itu malah kuatirku lanang malah tokomah dadi wedok. Nah, kacau. Nah, pergilah ke yang punya keahlian ya, terutama ke mana? Ke Jepang, ke Korea ya, ke mana itu Abu Dhabi. Nah, monggo silakan, asal mampu ya. Nah, jangan sampai berada di rumah melungker, ndak kerja, ndak berbuat apa-apa. Berbuatlah apa-apa karena umur itu ada batasnya. Nah, saya sendiri aja kok kaget kok. Ujuk-ujuk umurku wis 50 ya. Nah, aku anggek mulang diinganane kok. Mulang neng Dunan tahun 1999. Nah, pas Bu Mustafiatun kelas pinten niku Bu? Nah, kelas wis lulus nawa. Nah, tahun 1999. Nah, murid-murid saya yang waktu itu sekarang sudah beranak 3 sampai 4. Lah kok masaku ije umur selawe ae. Jebule wis tambah selawe. Anakku ya wis 3. Wis SMK kelas 12 ini sudah akan dilepas karena nanti akan ada pelepasan. Wis pirang menit mau? Suwi. Lah pripun penting sedaya niku mumpung ketemu. Ini yang belum disampaikan tadi untuk anak-anak yang mau sekolah ke sini baik dari SD maupun dari SMP ke SMK itu akan kami beri gratis seragam 2 setel. Iki sekolah liya ora ana ngene iki.
tak rewangi utang-utang sedelok. Iki sing tak jaluki utang malah kaji, muga-muga mabrur nggih. Padha jenenge kepala sekolah. Pak Bambang Mona Lisa itu yang saya mintai utang, tapi nanti Januari Agustus mungkin wis ditarik. Nek bar kok kaji mungkin endi duite. Nah, ini yang sudah mendaftar alhamdulillah SMP dapat 14. Nggih Pak Dalim. Dari Kendalasem 1. Mungkin tetangga-tetangganya bisa diberitahu di Kaliombo itu ada SMP bagus. Pokoknya lulus iso jus 30 minimal. Terus Al-Qur'annya khatam. SMP Al-Qur'annya khatam. Saya waktu itu saya SMP aja ndak khatam Quran kok. Saya ngaji di tempatnya Pak Kiai Zuri. Itu ndak sampai khatam Quran. Nah, ini SMP khatam Quran. Ya. Kemudian ada beasiswa lagi kalau didaftarkan ke KIP itu juga ada beasiswa prestasi. Nah, yang satu ini aku ora iso ngomong ya. Beasiswa Kismin. Nah, iki ana sing entuk beasiswa Kismin, tapi syaratnya dapat surat dari petinggi Kaliombo atau dari petinggi dari desa asal ya. Nah, karena yang sekolah di sini tidak hanya dari Kaliombo. Untuk SMK banyak yang dari Karangrandu, Pecangaan Wetan, kemudian Gerdu, Godang, Tedunan Kidul, Ndalasem, Kedung Malang, Kedung Muteh, ya. Bahkan ada yang dari Medan, ada. Protokolnya mau saking Medan itu. Mbak, Medan apa Batak Mbak? Asal. Kelahiran Medan apa Batak? Sumatera Utara. Sumatera Utara cedake Aceh. Nggone Bu Nur Hasanah. Aceh. Di sini ada guru lulusan dari Aceh. Dekatnya Sumatera Utara. Itu Mbak siapa jenenge? Bu Nur Hasanah dari Aceh. Ya. Kemudian ada yang dari mana ya? Pindahan dari Blora juga ada. Ada yang dari Blora, ada yang dari banyak sekali yang pernah diluluskan dari Kaliombo. Alhamdulillah sudah banyak yang jadi orang juga. Kemudian dapat berbagai beasiswa tadi, termasuk tidak hanya SMP tetapi juga SMK. Tapi nuwun sewu untuk RA dereng saged. Amargi danane terbatas. RA kan roke cilik-cilik, ora usah beasiswa wis kuat. Nek SMP SMK itu gede-gede ya regane beda-beda. Saya gede awake saya larang. Saya cilik awake saya murah. Tapi rata-rata antara 350 sampai 450. Ngira Pak Kumaidi sing sering sing sering napa ngeterake mriku ten Mona Lisa. Pak Kumaidi niku termasuk kula sakake kadang-kadang angger kon mlayu mono mlayu mene angger kon utang dadi raine wis kadung kandel nuwun sewu. Terus napa niku kula nempelake nuwun sewu nempelake banner ten wilayah panjenengan. Enten sing ten Karangrandu, Peken Karangrandu, ten Gerdu, ten Sendang, ten pundi? Niki dhuwur. Terus nggih, ten Tedunan, ten Karangaji, ten Ndalasem, ten Dung Malang nuwun sewu, Dung Karang, Dung Mutih. Niku nuwun sewu ampun nek enten sing ulek-ulek napa nek difoto nggih malah matur nuwun, tapi nek disuwek-suwek ampun nggih, ampun nangsal nggih. Soale ingkang ten Gerdu niku ical. Sing ten gene Pak Bambang Mona Lisa niku tesih malah dipotreti tiyang kathah ngene. Kok ayu-ayu ya murid Kaliombo. Ha nggih Nek mlebete sik dereng, tapi nek mpun ten mriki niku biasane niku tambah ayu-ayu. Napa malih niki wayah lulusan, wah tambah pangkling kula. Asale cilik-cilik malah gede-gede, malah
gering asale malah lemu-lemu melayu-ayu. Saestu kula pangkling. Saterasipun setunggal malih nggih nuwun sewu wau ampun dicopoti. Lan sepindah malih Bapak Ibu guru nyuwun pangapunten menawi anggenipun gladi, anggenipun didik, anggenipun nyekolahi wonten klenta-klentunipun. Nggih. Kadang-kadang enten ingkang jiwit, kadang wonten ingkang napa niku nyeplek. Niku nuwun sewu. Panjenengan ikhlasake nggih niku dalam rangka mendidik ngoten nggih Pak Bu. Ampun nuwun sewu ampun nate dendam kalih kula sak kanca. Begitu juga kami semuanya tidak akan mempunyai dendam kepada panjenengan, pada para siswa semuanya ya. Ketemu dimanapun kalau kami lupa jenengan yang ngeloroi Bapak Ibu atau para siswa semuanya, karena banyaknya siswa kami kadang-kadang kami lupa. Yang kami ingat itu satu siswa yang pinter, yang kedua siswa yang agak duablek, tapi tidak ada siswa yang gendeng, semuanya pinter-pinter ya. Dicari Bapak Ibu gurunya ternyata pipis. Pipis kemana? Ambung pes. Lho pipis ada semono ora ring Mekah sisan. Nah itu pinter-pinter ya. Itu dimanapun tempatnya kalau kalian ketemu kami, kadang kami lupa karena banyaknya anak didik kami ya diloroi ya. Apalagi tadi menurut Bu Mustafiatun disalami, apalagi cium tangan. Ya kami sangat terharu sekali. Kadang-kadang ada siswa yang seperti itu. Saya pernah jaga di rumah sakit kaosan ya, ujuk-ujuk ada orang nyalami saya sampai cium-cium tangan. Saya sampai tersipu malu loh. Wah aku tek disalami sik ngene nganggo kaos oblong nang rumah sakit sisan dingeti wong akeh. Jebule siswa saya waktu di sini. Orang sini ya pernah, orang sana-sana banyak sekali. Ya jangan sampai lupa dengan kami. Dan untuk biaya yang panjenengan keluarkan untuk menyekolahkan putra-putri jenengan semua insya Allah bermanfaat semuanya. Amin Allahumma amin. Yang terakhir sekali kami akan menghibur jenengan dengan mocopat. Isaku mocopat ning dangdutan ndak iso. Utawa nyanyi pop ya ora iso. Nek nyanyi pop zaman aku SMP ya iso. Apa kae? Aci ya. Kula nek mulang ngoten. Sekolah ing Al-Madinah bisa angerteni budi pekerti. Papan bisa nggo sinau wayah esuk lan awan, ngrungokake perintahe para guru lan bisa ngerti agama kang migunani. Niku pesen saking kawula bahwa di SMP, SMK Islam Al-Madinah, RA Al-Madinah mengajarkan tidak hanya kurikulum lokal, tidak hanya kurikulum nasional, tapi juga kurikulum lokal maupun kurikulum agama. Insya Allah putra-putri jenengan terdidik, semoga menjadi anak yang baik, berakhlakul kalimah. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa orang Kaliombo meramaikan Kaliombo. Orang dari luar Kaliombo mawon purun do nyekolahake ten mriki. Nek jenengan mboten ngramekake desa Kaliombo terus sing ngramekake kula piyambak hura-huri kan lucu ya. Niki mboten desa kula kok, desa jenengan sedaya ya.
Kaliombo iku sing terkenal niku SMP SMK Kaliombo Al Madinah. Nek ten mriko-mriko terkenal drambene. Mosok jenengan mboten kenal. Ngoten nggih. Terkenal sekolahane apa jenenge murah meriah barokah. Urung bayar iso melu tes, iso melu ujian. Angger purun apa sewanten mriki matur kalih panitia, kalih kepala sekolah lan panitia sanesipun. Ngoten nggih. Bapak Ibu menawi kula wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Hiburan berikutnya adalah tari Tombo Kangen dari kelas 11 MPLB. Kepada siswi-siswi kelas 11 MPLB segera naik ke atas panggung. Yo, bintang Fortuna lagi. Dalam Pak Greg. Tombol kangen siapa tuh? Tombol kangen tak jaluk dia itu ya kangen aku jadi jadi tombol. Tombol kangen pun itu.